Salam lestari pemirsa, gimana kabarnya nih para petualang? Ngomong-ngomong soal petualangan, kali ini tim cerita kita akan melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten, yang beberapa tahun lalu sempat ditutup karena bencana tanah longsor. Nah, pemirsa penasaran kan bagaimana keseruan kita kali ini? Makanya pantengin terus cerita kita di Tanah Jawara. Halo pemirsa, balik lagi di cerita kita di Tanah Jawara. Nah, kali ini saya akan ngajak pemirsa untuk jalan-jalan menikmati objek wisata alam yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten yang dikenal sebagai Kota Badak, kota wisata juga. Saya sudah ada di parkiran menuju ke areal Gunung Pulau Sari. Kita kali ini akan mendaki, tapi mendaki di sini nggak bisa sembarangan semenjak terjadi longsoran tahun lalu begitu ya. Nah, makanya saya meminta ditemani oleh warga sini. Oke pemirsa, ikuti terus cerita kita di Tanah Jawara. Hai pemirsa yang hobi traveling. Nah, buat para pemirsa yang hobi mendaki dan tinggal di Tanah Jawara, pasti sudah tidak asing dengan Gunung Pulau Sari di Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, sedikit info aja nih buat pemirsa yang belum tahu tentang kondisi Gunung Pulau Sari. Gunung ini memiliki ketinggian 1346 meter di atas permukaan laut dengan status masih aktif. Tapi sayang pemirsa, Gunung Pulau Sari yang dulunya menjadi salah satu gunung yang sangat hits untuk didaki ini kini tidak bisa lagi didaki karena sudah lebih kurang 2 tahun ke belakang ditutup akibat bencana tanah longsor. Tapi pemirsa santai dulu. Untuk mengobati rasa kangen terhadap Gunung Pulau Sari, tim cerita kita akan mengajak pemirsa untuk melihat proses pendakian di gunung tersebut. Berangkat yuk! Tapi sebelum ke sana, kita akan cari warga sekitar dulu nih untuk meminta izin pendakian ke gunung tersebut. Karena memang gunung tersebut tidak dibuka lagi untuk umum. Waduh, jalannya masih gini nih. Udah bisa dibuka belum ya? Kebetulan ada bapak-bapak tuh. Kita tanya aja. Siang Pak. Siang. Pak, Bapak lagi ngapain? Lagi ngecek air. Ini penampungan air dari Curug Putri. Oh, ini penampungan air dari Curug Putri? Iya. Oh, kebetulan saya mau ke Curug Putri nih Pak. Tapi saya bingung Pak, di bawah tadi saya nyari warga yang untuk ngantar, cuman nggak ada yang ini belum ketemu. Ini udah dibuka belum sih Pak? Kalau status Curug Putri sih masih ditutup. Masih ditutup? Iya. Berarti saya nggak bisa ke sana dong? Kalau di ininya nggak bisa, tapi kalau misalkan mau acara resmi bisa. Oh, acara resmi. Nah, kebetulan saya dari ini Pak, dari tim cerita kita Jawa Pos TV, kita mau eksplor wisata di sini. Bisa nggak kira-kira Bapak temenin kita ke sana? Bisa. Bisa? Bisa. Oke deh, kalau gitu mumpung cuaca cerah, kita langsung aja berangkat ke Curug Putri ya. Ayo Pak, temenin saya. Asik, ternyata dapat izin juga nih untuk melakukan pendakian ke Gunung Pulau Sari. Walaupun kita tidak diizinkan untuk bermalam di Gunung Pulau Sari, tapi setidaknya bisa melihat keindahan Gunung Pulau Sari setelah cukup lama tidak dikunjungi para pendaki. Nah, pemirsa, kebetulan bapaknya ketemu temannya. Kita ngobrol dulu sama mereka ya. Oh iya pemirsa, Gunung Pulau Sari ini adalah gunung berapi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Walaupun tidak ada data letusan yang pernah terjadi, tapi terdapat aktivitas fumarole yang terjadi di dinding kaldera dengan kedalaman 300 meter. Nah, pemirsa, kita udah setengah jalan. Ini perbatasan antara tanah warga dengan tanah perhutani. Sekitar 800 meter dari tempat kita naik tadi. Nah, saya tadi sempat lihat ini nih. Di sini ternyata ada spesies namanya surili, sejenis monyet gitu, monyet putih lah disebutnya. Dan masih ada di hutan di Gunung Pulau Sari ini. Tapi pemirsa yang berkunjung ke sini
diharapkan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tidak berburu surili, biar dia makin banyak yang tidak punah karena sudah mulai terancam punah. Oke, kita istirahat sejenak nih, perjalanan masih setengah jalan lagi ke Curug Putri, belum lagi kita mau coba ke kawah Pulau Sarinya. Pemirsa, ikuti terus cerita kita di Tanah Jawara. Dan ternyata di Gunung Pulau Sari ini banyak juga binatang yang dilindungi. Salah satunya si surili ini. Lucu sih lihat fotonya. Tapi susah juga sih kita nemuin surili di sini ya, karena memang sudah cukup langka. Nah pemirsa, setelah melakukan perjalanan lebih kurang 1 jam, akhirnya kita sampai juga di Curug Putri. Yeay! Nah pemirsa, kita udah sampai di pos 2 pendakian Gunung Pulau Sari. Ini lokasi Curug Putrinya tuh di depan sana. Nah akhirnya sampai juga, perjalanan panjang sekitar 1,5 kilometer dari tempat kita naruh mobil tadi. Di sini juga ada ini posnya ya. Sekarang sudah, karena sekitar 2 tahun lalu sejak terjadinya longsor tidak diisi lagi, jadinya tidak terawat seperti ini tuh. Kalau sebelumnya sih masih ada yang jaga, masih ada yang mendaki kan. Nah sekarang belum dibuka juga untuk umum, jadi tidak terawat seperti ini. Yuk kita langsung lihat Curug Putrinya di sebelah sana. Let's go. Banget emang air gunung tuh beda ya. Ini tuh Curug Putri. Kenapa disebut Curug Putri? Karena ada putri lagi main air di sini.
pemirsa, ini nih Curug Putri Pulau Sari. Sekitar setengah jam kita jalan dari parkiran mobil tadi. Dan ini debit airnya lagi turun Pak ya, karena kemarau ya. Nah karena kemarau jadi debit airnya turun, nggak terlalu deras arusnya. Dan tanah ini yang sampai depan sana tadi tuh adalah puing-puing longsoran 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Ini Curug Putrinya nih. Aduh. Sejuk banget, emang air gunung tuh beda ya. Ini tuh Curug Putri. Kenapa disebut Curug Putri? Karena ada putri lagi main air di sini. Tuh. Nah pemirsa, kita sudah sampai di Curug Putri, terus sudah main air di Curug Putri juga yang seger banget. Sambil istirahat saya sambil ngobrol-ngobrol sama bapak ya. Bapak siapa Pak? Pak Sujai. Pak Sujai. Dari tadi kita jalan bareng belum kenalan ya. Pak, saya pengen tanya-tanya nih. Ini kan dari tadi kita jalan ke sini, terus kan sempet ini juga ya. Saya dengar kabar ditutup ya pasca longsor Ya. 2017 lah ya. Ya ditutup. Ini 2017. Ditutupnya karena terjadi longsor terutamanya. Nah, terus sekarang untuk dibuka nunggu kesepakatan dari warga. Karena mungkin ada yang ini ya, ada yang pendapat warga terjadinya longsor karena yang pertama pengunjung inilah tidak teratur, tidak tertata. Ada yang mengatakan karena banyak dipakai maksiat lah kalau bahasa di kampungnya. Mungkin nanti kalau misalkan dibuka paling dirubah sistemnya nggak kayak dulu. Kalaupun dibuka gitu, mungkin bisa seperti gunung-gunung lain, gunung gede gitu. Sebelum naik pendaftaran dulu misalkan. Itu pun kalau ada persetujuan dari warga. Ya sampai sekarang belum ini ya Pak ya, belum ada rencana buka lagi. Ya sampai sekarang belum ada persetujuan dari warga. Kalau dari pihak-pihak lain udah memperbolehkan untuk dibuka dari perhutani ke kecamatan. Ini kepala desa juga nunggu dari warga. Jadi nunggu dari warga ya, karena adanya kekhawatiran pengunjung atau pendaki itu tidak mengindahkan aturan, terus berbuat semaunya begitu ya Pak ya? Iya. Padahal potensi wisata di sini ya, wisata alamnya bagus Pak ya? Bagus ya, kayak cukup gitu. Bagus sih. Cukup bagus. Bagus, masih alami. Cuman kalau penataan namanya di gunung ya. Iya. Mungkin tidak perlu penataan, lebih bagus, lebih alami. Ya, yang penting dirawat aja kali Pak ya. Perawatan sampah paling lah Iya. Karena tadi juga sepanjang jalan saya lihat masih ada aja kayaknya yang buang sampah, mungkin sisa-sisa pendakian sebelumnya gitu. Tapi setelah ditutup ini masih ada aja Pak yang mendaki diam-diam gitu, ilegal kayak gitu. Kalau lihat dari ini kayaknya ada aja. Bahkan kemarin kan ada yang terjadi kesasar itu pengunjung ilegal ya, tapi bukan naik dari Jelantung, naik dari Cunjuran. Dari jalur pendakian lain. Jadi belum dibuka untuk umum juga, untuk wisata kayak gitu ya? Iya, tadi itu belum ada persetujuan dari warga. Dari warga ya, karena adanya kekhawatiran warga juga kalau pengunjung tidak merawat alam di Gunung Pulau Sari ini ketika mendaki kayak gitu ya. Nah makanya pemirsa, kalau misalnya mau naik gunung atau berwisata kemanapun harus selalu menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah dan tidak merusak lingkungan sekitarnya. Karena sayang banget kan potensi alam yang bagus ini rusak karena tangan-tangan jahil kayak gitu. Terus sampah-sampah juga, terutama sampah plastik, nah itu tidak boleh dibuang sembarangan. Kalau bisa sih say no to plastik.
Trek menuju Kawah Gunung Pulau Sari ternyata cukup terjal. Pepohonan tumbang dan ranting pohon menutupi jalur pendakian yang biasanya dilewati para pendaki. Ya, wajar ya kalau jalur ini tertutup ranting, karena sudah hampir 2 tahun Gunung Pulau Sari tidak dibuka untuk umum. Jarak dari Curug Putri ke kawah ini lebih kurang 1 jam dengan vegetasi pepohonan yang cukup tinggi. Karena kita ingin menikmati keindahan Gunung Pulau Sari yang kembali asri setelah tidak lagi dibuka, kita pun melakukan perjalanan dengan sangat santai. Pemirsa, 2 tahun ketutup jalannya jadi rimbun begini sama dahan-dahan dan berbagai dan sebagainya. Tapi kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Ikuti terus cerita kita di Tanah Jawara. Banget emang air gunung tuh beda ya. Ini tuh Curug Putri. Kenapa disebut Curug Putri? Karena ada putri lagi main air di sini.
pemirsa, akhirnya nyampe juga di kawah Gunung Pulau Sari. Itu kawahnya sebelah sana. Aroma-aroma belerangnya udah kecium banget dari beberapa meter tadi. Dan sepanjang perjalanan sampai di kawah ini banyak banget warung-warung yang karena sudah tidak dihuni, tidak diisi, jadi tidak terawat, jadi tinggal puing-puingnya aja. Karena memang 2 tahun ini secara legalnya tidak dibuka jalur pendakian ke Gunung Pulau Sari ini. Kita lihat yuk suasana di kawah Pulau Sari seperti apa. Begitu sampai di Kawah Pulau Sari, kita disambut dengan aroma belerang yang sangat khas dan pemandangan alamnya yang asri banget, asli cakep. Tanpa buang waktu banyak, baiknya kita nikmatin dulu nih keindahan Kawah Gunung Pulau Sari ini. Yuhu, jalan-jalan kawah. Pemirsa, saya main keliling-keliling dulu di Kawah Pulau Sari ini. Nah, untuk pemirsa yang ingin kesini, ingin berkunjung ke Gunung Pulau Sari di Kabupaten Pandeglang, dari Ibu Kota Jakarta bisa menempuh perjalanan melalui tol Tangerang Merak. Nanti bisa keluar di tol Serang Timur, itu lebih cepat ya. Keluar di tol Serang Timur, terus tinggal ikuti marka jalan menuju Pandeglang. Nanti di sana juga ada marka jalan dan rute menuju Pulau Sari. Ini tepatnya di Desa Cilentung, Kecamatan Pulau Sari. Kawahnya bagus banget, kita keliling dulu. Nah, pemirsa, sambil nyantai-nyantai dulu di Kawah Pulau Sari, saya pengen ngobrol-ngobrol lagi nih sama Pak Sujai. Mumpung kita ada di sini ya, Pak, tadi kan sepanjang jalan ya tuh sampai di sini juga banyak banget bangunan-bangunan, bukan bangunan deh, kayak warung-warung gitu ya? Iya, Kayak gini, bekas warung. bekas warung. Itu dibiarin aja atau gimana, Pak? Dibiarin aja, nggak tepat karena di gunungnya kan ditutup, jadi pedagang pun nggak bisa jualan, nggak ada pembeli. Nggak Jualan dibongkar enggak, terus dipakai enggak, dibiarin aja, biarin aja, biarin ambruk sendiri gitu dan ya. ngambek sendiri. Tapi itu ngaruh nggak sih, Pak, ke mata pencarian warga sini gitu? Kalau dibuka sih ngaruh sih ya, ngaruh, mengurangi pengangguran, terus warga bisa berjualan. Tapi kalau sistemnya doang kayak kemarin gitu ya, sistemnya kayak kemarin, kalau dilihat dari ini kurang bagus, kurang tertata. Jadi warga itu semaunya bikin warung di mana. Mungkin kalau ke depan kalau dibuka, jadi ditata di mana buat warga berjualan, di mana warga tidak boleh berjualan. Jadi nggak kayak begini, jadi semaunya. Berantakan, nggak tertata gitu ya, Pak ya? Berantakan, nggak tertata, jadinya kayak kurang bagus gitu. Berarti kalau udah lagi nggak dibuka ini, keluarga nggak ada yang berjualan gitu, itu mengurangi perekonomian warga kan? Ya, iya ada sih, ada imbasnya dengan ditutupnya wisata ini, ada mengurangi pendapatan yang biasa berjualan kan, ada pendapatan tambahan kan, sekarang nggak dibuka ditutup nggak bisa berjualan. Yang di bawah juga yang semulanya jaga parkir jualan, akhirnya sekarang pergi ke Jakarta. Kalau sebelumnya nih pas masih dibuka, pernah ada nggak sih kayak pendaki gitu yang ngasih masukan gitu, pengennya penataan di Pulau Sari ini kayak gimana? Kalau dari pendaki banyak sih masukan, seharusnya bikin tempat jualan teratur, tertata, nggak seperti ini. Banyak sih masukan, cuman susahnya ya warga cari tempat yang ramai gitu. Jadi dia bikin ininya semaunya. Ini tidak ada izin sih, tidak ada izin. Memang kami juga dulu sih ada rencana
bahwa biarin masyarakat itu berjualan dulu, nanti setelah dia bisa berjualan nanti disiapin, ditata, dimanapun dia pasti mau gitu kalau dia sudah merasakan hasilnya dari jualan di sini. Terus masukan-masukan juga banyak dari pengunjung, ada juga sebagian pengunjung yang pengen ditata, ada juga yang pasar itu kebutuhan itu sampai ke sini gitu, ada aja namanya pengunjung banyak gitu. Tapi banyaknya sih kalau dari pencinta alam nggak boleh di atas tuh nggak boleh ada yang jualan. Sayang banget ya pemirsa, setelah lebih kurang 2 tahun Gunung Pulau Sari ditutup, banyak bangunan warung yang berada di dekat kawah Gunung Pulau Sari ini terbengkalai dan merusak keindahan Gunung Pulau Sari. Pemirsa, seru banget perjalanan kita kali ini mendaki Gunung Pulau Sari yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah, jangan lupa untuk terus saksikan perjalanan kita selanjutnya ke tempat-tempat menarik lainnya yang ada di Tanah Jawara. Dan pemirsa, untuk pemirsa yang ingin berkunjung atau berwisata ke tempat manapun, pastikan untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian alam, juga tidak merusak lingkungan. Setiap perjalanan selalu punya cerita, jadi ikuti terus cerita kita di Tanah Jawara hanya di Jopo TV, paling Indonesia. Thank you.